Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man 'asa. Faqad athbata hadha al-ma'na Rabbuna ta'ala fi kitabil 'aziz faqala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sekalian rahmatullah, marilah kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sampai pada ketakwaan yang sebenarnya ketakwaan, takwa haqqa tuqatih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan makna ayat ittaqullaha haqqa tuqatih dengan mengatakan an tuqa'a fala yuqsa, senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa yuzkar wa yushkar fala yukfar, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur nikmat kepadanya. Wa yuzkar fala yunsa, dan senantiasa ingat kepada Allah dan tidak terlupakan. Hadirin sekalian rahmatullah, di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita muhafadzah, untuk kita selalu lakukan paling tidak sekali dalam seminggu adalah tilawah surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaum al-jum'ati qada'a lahu an-nur ma baina al-jum'atayn." Rawahu An-Nasa'i wa qala Al-Albani sahih fi sahih al-Jami'. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya baginya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Hadis riwayat Ibnu Nasa'i dan disebutkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih al-Jami'. Ikhwani al-'aizah, di antara pelajaran yang sangat berharga dari surat Al-Kahfi adalah di mana surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala di dalamnya juga memberikan kisah-kisah qasas, dan itulah satu di antara 4 kandungan Al-Qur'an, yakni qasas, kisah-kisah. Kisah yang paling panjang disebutkan dalam surat Al-Kahfi adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menuntut ilmu dalam waktu yang panjang dan dengan sangat bersabar sekali, penuh dengan ujian dan cobaan. Beliau menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Yang kata Allah dalam Al-Quran bahwa Allah telah memberikan Khidir alaihissalam
min ladunna ilma, bahwa Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Nabi Musa menuntut ilmu dengan begitu bersabar dan dalam waktu yang cukup panjang, dan mendapatkan pelajaran dan ilmu yang sangat berat dan sangat berharga dan sangat luar biasa. Setelah cerita tentang thalabul ilmi inilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan di akhir ayat, di akhir surat, cerita tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai pada ujung bumi sebelah timur dan ujung bumi sebelah barat. Kekuasaannya Allah sebut dalam surat Al-Kahfi ayat 84, Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberikan kekuasaan di muka bumi kepada Dzulqarnain, wa atainahu, dan kami berikan dia sababan min kulli syai'in, yang min kulli syai'in sababa, yakni kami berikan kepadanya jalan sebab untuk dia bisa mendapatkan kulli syai', yakni segala sesuatu. Sepakat Ibnu Abbas, para mufassirin dari kalangan sahabat, yang terdapat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian murid-murid beliau termasuk Sa'id bin Jubair, Abdurrahman, dan seterusnya dari kalangan para ulama salaf menafsirkan sababan di sini dan mengatakan yakni ilmu. Kami berikan dia ilmu. Karenanya dari kisah ini dari Allah, pertama bahwa Allah SWT menyebutkan sababan di sini ilmu yang Allah berikan kepada Dzulqarnain, dengannya kemudian Dzulqarnain bisa menguasai, bisa berkuasa, bisa menjadi pemimpin dan bisa menjadi penguasa. Yang pertama adalah memiliki ilmu. Allah berikan ilmu kepadanya. Yang kedua, Allah, bahwa Allah SWT bercerita sebelumnya tentang Nabi Musa, dan beliau di cerita tersebut hanya satu poin, yakni bahwa beliau menuntut ilmu. Disebutnya dua orang, yakni Nabi Musa dan Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi, itu dalam konteks yakni menuntut ilmu Nabi Musa, dan Allah beritakan, Allah informasikan bahwa Allah berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain dan diberikan kepadanya ilmu yang dengannya dia bisa berkuasa. Karenanya kepada Allah, kepemimpinan di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat kita, baik nasional maupun regional, wilayah maupun daerah, maupun dalam suku community, dan semua kita akan menjadi pemimpin. Semestinya untuk kita, sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tasulu. Berilmulah kalian ilmu yang dalam, faqih, tafaqahu kata beliau, qabla an tasulu, sebelum kalian menjadi pemimpin. Karenanya kita di sini di pondok pesantren ini, ya, semua kita yang menuju dewasa, dari remaja menuju dewasa, semua kita masih menuntut ilmu dengan sabar seperti sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Semoga Allah SWT memberikan kemudian kelak tamkin, kepemimpinan dan tamkin itu dengan kita memiliki ilmu, dengan kita menuntut ilmu sejak dini dengan bersabar. Ilmu yang sederhana, sedang maupun kemudian yang berat-berat kita tuntut dengan kesabaran waktu zaman, dengan waktu yang panjang. Semua dengan itu Allah SWT memberikan kita siada kepemimpinan, kita menjadi pemimpin, dan kemudian tamkin bahkan menjadi kuasa. Hadirin Allah, dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan secara langsung bagaimana Talut bisa menjadi penguasa, bagaimana Talut Allah yang memilihnya untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Allah SWT membekalinya dengan dua bekal, dan itu Allah informasikan karena dia sangat penting sekali. Apa kata Allah? Basqatan fil ilmi wal jismi. Kami berikan dia keluasan dalam ilmu dan kekuatan fisik. Kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Tidak lepas dari ini, bahwa siapa di antara kita dan semua kita akan menjadi pemimpin, maka
sebagaimana kata Allah sekali lagi, tafaqahu. Berilmulah Anda, belajarlah, dan belajarnya bukan sekedar belajarnya bukan sampingan-sampingan, bukan bermalas-malasan, bukan sedikit-sedikit, akan tetapi tafaqahu. Tafaqahu yakni dalami, berilmu, ilmu yang sangat dalam, itulah namanya fiqh. Tafaqahu qabla an tasulu, sebelum kalian akan jadi pemimpin kelak. Semoga Allah SWT memberikan kita taufiknya untuk menuntut ilmu dengan bersabar, dan dalam kita menuntut ilmu ini dan tidak ada kata henti untuk menuntut ilmu, tiba-tiba nanti kemudian Allah SWT memberikan kelayakan kepada kita untuk menjadi pemimpin, kita sudah punya ilmu, dengannya kita memimpin umat ini di jalan yang benar. Barakallahu fi al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقلنا ومصطفى ومولانا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون وقد خاب العاصون. وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا ما أقول عنه الله رجلا من بدأ في نفسه وثنى بملائكة بسبح بقدسه وثلث بنا أيها المؤمنون. وقال عز من قائل في العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك ونعم النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بأخذ وقرب يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأقوال النجاة. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من قادر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتك إلى الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلينا التأويل وارزقنا إلى هدايتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون.